Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Di belakang saya sudah ada 31 kandidat pria berdasarkan tanggal lahir mereka. Dan inilah ke-31 kandidat wanita berdasarkan tanggal lahir. Malam ini, mereka akan berjuang untuk mendapatkan cinta sejatinya di garis tangan. Dan yang terpilih adalah nomor 6. Adriani, seorang wanita cantik berusia 25 tahun. Mengaku memiliki masa lalu yang bahagia dan suka dengan pria yang tidak mengekangnya. Apakah Adriani memiliki kisah yang jujur sesuai pengakuannya? Ataukah ada hal lain yang akan dikuak di garis tangan? Di sebelah saya sudah ada Adriani ya. Jadi saya panggil kamu Adriani atau? Adri. Adri, jadi kayak manggil laki-laki nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, Adri. Oke, Adri. Kamu mencari jodoh di sini ingin mencari pacar atau cari suami? Pengennya sih nyari yang serius ya. Serius tuh untuk dipacarin apa untuk dinikahin? Untuk pacar dulu, udah pacar baru nikah. Nikah, udah pernah nikah gitu. sebelumnya? Belum. Belum ya? Iya. Oke, kalau begitu. Tipe cowok yang kamu suka sebenarnya seperti apa? Yang pengertian, yang baik, intinya sih yang setia ya. Nggak perlu cakep? Cakep, yaitu nilai plus ya. Yang penting baik, setia, Yang penting pengertian. baik, setia, Oke. pengertian, maafan. Kalau begitu, di antara 31 kandidat pria yang ada di depan kita, yang menurut kamu pengertian, setia, dan baik, kira-kira nomor berapa? Pertama? Saya pilih di nomor 30. 30, oke, yang belakang 30. Gilbert, seorang pria berusia 25 tahun. Putus cinta karena kedua mantannya telah meninggal dunia. Menurut pengakuannya, Gilbert sering didatangi sosok gaib mantan pertamanya semasa mantan keduanya masih hidup. Gilbert mendambakan sosok wanita pujaan hati yang baik dan mengerti akan perasaannya. Apakah kisah cinta rumit ini benar apa adanya? Ataukah ada hal lain yang akan terungkap di garis tangan? Yang terakhir nomor berapa? Coba pelan-pelan. Kalau yang terakhir, kayaknya yang nomor 6. Nomor 6, silakan berdiri. Aden, seorang pria berusia 23 tahun. Suka berganti-ganti pasangan dan belum menemukan pasangan sejatinya. Wanita yang cantik dan seksi adalah seleranya. Apakah Aden akan berhasil menemukan cinta sejatinya di garis tangan? Nomor 6 dan nomor 30. Giliran kamu untuk menceritakan masa lalu kamu, tentang diri kamu, ya, agar mereka bisa mengenal kamu sebelum nantinya mungkin ada yang berjodoh. Silakan, Andri. Jadi kalau saya itu tipe cewek yang mandiri ya. Saya orangnya mandiri banget, pekerja keras, terus tidak terlalu suka diatur, sangat menyukai kebebasan, mungkin seperti itu. Oke, pernah punya masa lalu yang kelam dalam hidup kamu? Kayaknya sih enggak. Tidak ya? Tidak. Oke, kayaknya tidak. Kita nggak tahu ini benar-benar tidak atau dia menutup-tutupi sesuatu. Karena akan berbeda saat nanti dua expert kita, Arbi dan Rudy, sudah ada di sini. Yang pertama kita akan undang saja sahabat saya, seorang pakar hipnoterapi yang juga menguasai dan bisa mendeteksi energi-energi dalam tubuh manusia. Inilah dia, Arbi. Selamat malam Arbi. Tadi kelihatannya hidup Adriani ini positif sekali. Tapi mungkin apa yang Arbi rasakan, energi apa yang ada di dalam tubuh Adriani ini? Oke, sebelum saya bermain energi, lebih kita mau buat dia relax dulu. Relax dulu? Relaksasi, biar dia ceritain apa yang ada di masa lalu. Walaupun sekarang tidak mau bercerita, tapi dalam kondisi relaksasi, kita berusaha untuk nonaktifkan pikiran sadarnya. Jadi ketika bercerita akan lebih... Tapi ini tidak akan kehilangan kesadaran? Tidak akan kesadaran, lebih sadar. Jadi bawah sadar tuh lebih ke full sadar. Oke, ya udah. Kalau begitu metodenya?
Metodenya Menggunakan- boleh pita air. Air. Oke, saya coba untuk sinkronisasi energi dulu. Ya. Jadi saya untuk sinkronisasi energi saya dengan energi Andrea. Oke, silakan. Oke, boleh diminum. Jadi ini metodenya relaksasi melalui energi. Ini tidak menghilangkan kesadaran, hanya bentuk Iya. relaksasi dari dalam tubuh. Oke. Sementara ini energi apa yang Arbi rasakan? Sementara ini belum bisa dideteksi karena energinya masuk dulu ke dalam tubuh. Biarkan Oke, dia ini masih tertutup reaksinya berarti ya, ke- masih ya. belum keluar dari tubuhnya ya, belum bisa dirasakan ya. Oke, silakan Arbi. Dia sudah meminum airnya. Sudah aman. Oke, Sudah. boleh lihat ke depan. Tarik nafas lewat hidung dulu. Tarik nafas lewat hidung. Oke, relax. Oke. Ada yang dirasakan? Badan seperti apa kondisinya? Lebih rileks. Lemas. Ya agak berat ya. Oke. Boleh minta kursi? Kursi. Oke, Adriani, boleh duduk. Sini. Ya. Ya. Oke. Sekarang fokus ke titik merah. Oke. Fokus. Tarik nafas lewat hidung. Keluarin lewat mulut. Oke, relax. Apapun yang terjadi ketika saya hitung 1 sampai 5, pada hitungan kelima, bayangkan dan rasakan bahwa tubuh Anda menjadi lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya. Oke, 1, apapun yang terjadi di masa lalu, Anda bisa ceritakan apapun yang terjadi, biarkan itu menjadi realita dalam pikiran Anda, dan ceritakan apapun yang terjadi di masa lalu, membuat Anda lebih tenang, lebih nyaman, lebih plong ketika Anda merasakan masa lalu Anda bercerita dengan sangat tenang dan nyaman lagi. 2, 3, oke, 4, dan 5, lebih tenang dari sebelumnya, lebih tenang, lebih nyaman. Silakan Anda bercerita apapun yang terjadi di masa lalu. Oke, ini sudah bisa saya tanya ya. Oke, saya tanya apakah kamu tetap sadar? Sadar ya? Iya. Jadi dia tidak kehilangan kesadaran. Hanya kita memanfaatkan energi yang ada di tubuhnya dia berarti ya. Oke, Adriani, Ya. benarkah kalau hidup kamu biasa-biasa saja dan baik-baik saja? Saya rasa sih hidup saya, Jujur. ya saya merasanya sih Jujur, biasa-biasa aja. pernah ada sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kamu dan kamu tutup-tutupi? Sebetulnya kamu ingin ceritakan tapi kamu bingung bagaimana ngomongnya. Ada nggak? Kalau dulu sih saya pernah kehilangan orang-orang yang saya sayang. Seperti apa kehilangannya? Saya kehilangan pacar. Oke. Putus meninggalkan kamu atau meninggal dunia? Putus. Itu saya pacaran sudah lama sekali. Udah 6 tahun. Putus cinta. Itu saja. Saya juga kehilangan sahabat-sahabat terdekat saya. Kemana mereka? Nggak tahu, mereka semua pergi. Dan di situ yang tadinya mereka baik banget sama saya, jadi berubah, Meninggalkan kamu. meninggalkan saya, membuli saya. Intinya saya benar-benar ngerasa batin saya tertekan. Memang apa yang kamu lakukan sama sahabat-sahabat kamu sampai kamu meninggalkan atau sampai sahabat kamu meninggalkan kamu? Nah, itu saya benar-benar nggak tahu saya ngelakuin apa ke mereka. Yakin nggak tahu? Saya rasa Coba saya nggak- pikir baik-baik. saya rasa saya nggak ada masalah sama mereka. Oke, tapi Cuman saya nggak ngerti kenapa mereka semua ninggalin saya, sahabat. bener-bener nggak tahu. Bener-bener saya nggak tahu, nggak ngerti. Aneh ya? Sahabat-sahabat yang biasanya ada di sekitar kita, mendukung kita, mensupport kita, tiba-tiba pergi begitu saja tanpa alasan yang jelas. Bisa jadi sebetulnya salahnya ada dalam diri kamu, Adri. Yakin kamu tidak pernah melakukan hal-hal yang aneh-aneh dalam hidup kamu? Saya dulu pernah bertanya ke orang pintar, Pernah ke orang pinter dukun? mungkin seperti itu, Mungkin apa ya? tepatnya seperti itu. Dukun, oke. Ngapain kamu situ? Di situ
Saya kan usaha dulu. Usaha apa? Dulu itu di situ saya usaha kebun Perkebunan dan kontraktor. dan kontraktor. Ke dukun, ngapain? Agar usaha saya lancar. Oke, agar usaha kamu lancar. Artinya kamu melakukan pesugihan, perjanjian dengan iblis, Mungkin lebih tepatnya perjanjian dengan iblis. perjanjian dengan iblis. Usaha kamu sukses, Pada saat itu usaha saya memang sukses, sangat sukses. sangat sukses. Tapi bersama dengan itu teman-teman kamu meninggalkan kamu. Awalnya mereka semua baik-baik aja. Oke. Tapi saat saya tidak bisa memenuhi Oke. syarat yang ada, mereka semua pergi. Oke, kalau begitu saya masih merasakan masih ada yang tertahan dalam diri kamu. Tapi nggak apa-apa, itu hak kamu, ya. Tapi mungkin akan berbeda lagi saat sahabat saya seorang indigo ada di sini membaca apa yang terjadi dalam diri Adriani sesungguhnya. Apakah ada sisa-sisa atau justru masih banyak sekali pengaruh dari dukun yang pernah dia datangi ke dalam kehidupannya sekarang. Kita panggilkan seorang indigo, Rudy Rua. Ya, selamat malam Rudy. Tampaknya ini menarik sekali. Dia awalnya berbicara hidupnya baik-baik saja. Dia tidak pernah melakukan hal-hal yang aneh dan menyimpang. Tapi setelah tadi energinya dibuka, dilakukan relaksasi oleh Arbi, dia mulai menceritakan sedikit demi sedikit. Oke, silakan. Apa yang Rudy rasakan? Ambisi, jadi dia itu seperti berhubungan dengan sesuatu yang jahat. Kamu punya sesuatu? Untuk apa? Boleh tangan kamu? Oke, tangan mulai dipegang oleh Rudy. Apa yang akan terjadi? Kamu punya jimat? Iya, saya punya jimat. Boleh saya lihat? Oh, dibawa dari tadi. Artinya dari tadi dia menggenggam jimat itu. Apa fungsi jimat tersebut yang Rudy lihat? Isinya seperti manusia serba hitam. Bentuknya seperti manusia serba hitam. Manusia serba hitam. Dia itu membuat siapa namanya? Maaf, tadi. Adriani. Beruntung, tapi tidak selamanya gitu. Akhir-akhir ini dia menjadi sebaliknya. Ini sangat berbahaya sih. Jadi bisa dikatakan atau disimpulkan dulu dengan perginya dia ke dukun, usahanya beruntung, namun sekarang jimat ini justru membawa kesialan atau sebaliknya. Betul, seperti itu. Urutan kejadiannya atau kronologisnya gimana yang Rudy lihat? Dari dia pergi ke dukun sampai hari ini. Dukun itu menjanjikan keberhasilan, kesuksesan, dan kejayaan buat dia. Tapi kemudian sepertinya dia mulai bosan dengan apa yang disuruh dukun itu. Dan kemudian itu menyebabkan jadi sebaliknya. Oke, jadi dia sendiri yang membangkang. Iya. Apa yang disyaratkan oleh dukun tersebut, dia tidak lakukan. Betul. Mungkin saya akan musnahkan benda ini. Jangan dimusnahin. Kenapa? Jangan, aku nggak mau. Pada pergi semuanya. Sebenarnya ini mau mutusin mata rantai dari yang mau Iya. diputus. Jadi bisa jadi teman-temannya meninggalkan dia, Iya. Arbi dari jimat ini ya?
Iya, biasanya ketika jangan, ada urutan yang banyak itu, ketika berhenti urutan ritualnya itu akan berefek terbalik biasanya. Oke, malah Kesuksesan jadi menimpa ke diri dia sendiri ya. Betul. Tapi kalau dihancurin, energinya akan berbaur seperti kemarin. Jangan, please, jangan. Itu cuma cukup aku bawa doang, udah cukup. Jangan cukup aku bawa Oke, doang. maaf Adri. Kenapa kamu takut sekali jimat itu dihancurkan? Memang kamu Aku nggak mau terjadi apa-apa lagi. memang hidup kamu tergantung jimat itu. Tapi aku capek sebenarnya kayak gini. Aku capek berpura-pura terus seperti ini. Ya, teman-teman kamu sudah meninggalkan kamu semuanya. Kita di sini supaya membantu kamu, Adriani. Saya tanya, Rudy, apakah dengan menghancurkan jimat ini bisa membuat hidup dia jadi lebih baik? Ya, Jangan, aku nggak mau, aku nggak tanggung apapun yang terjadi karena siapapun yang hancurin jimat itu nanti akan berakibat fatal sama orang yang ngancurinnya. Jangan, aku mohon jangan. semua akan baik-baik aja. Jangan. Sebenarnya jangan terlalu percaya dengan hal-hal seperti Iya, itu. ini sugesti Ya, aja yang ada dalam diri dia kali ya. Yang Itu melindungi terjadi kita sama hanya Tuhan. saya. Hanya Tuhan yang melindungi. Jadi nggak Iya. benda-benda seperti ini sebenarnya. Jangan, aku mohon jangan dihancurin. Jangan. Kamu percaya batu atau percaya Tuhan sebenarnya? Nah, itu dia yang tepat sekali. Aku percaya Tuhan. Ya, tapi udah. aku capek sama semua. Ya yang tapi udah kenapa aku pegang alamin. batu? Itu batu buat jimat kan? Kalau kamu ngerasa pegang batu itu jadi membuat teman-teman menjauh, Aku udah nggak dihancurin batu itu, teman-teman aku bisa balik, pacar aku bisa balik, semua hal yang udah hilang bisa balik, enggak kan? Ya, kalau misalnya belum kamu kita terus coba. pegang, gimana? Iya. Akan nambah lagi yang nggak balik itu sebenarnya. Aku takut kalau batu itu dihancurin malah jadi dampaknya lebih parah, aku gak mau. Rudy, Tujuan saya kesini, saya mencari seorang pasangan yang bisa terima saya apa adanya dengan keadaan saya seperti ini. Rudy, saya mau tanya, kenapa dia begitu reaksinya seperti ini malah justru? Dia berpikir kalau batu ini dihancurkan akan ada resiko. Dia pikir seperti itu. Tapi kan ini belum terjadi. Tapi ia nggak menutup kemungkinan mungkin akan terjadi sesuatu. Tapi ini akan lebih baik kalau dihancurkan. Ya, akan lebih baik juga untuk hidup dia kan? Ya, Tuh, Adriani, kenapa? Tadi seperti kata Arbi benar, percaya Tuhan atau percaya batu? Ini pesan juga yang bisa didapat sama semua orang yang ada di sini, semua orang yang nonton. Kita biar gimana pun. Jangan, aku mohon jangan dihancurin. Tapi reaksi seperti ini masih mungkin wajar ya, karena Jangan, aku diri capek. dia mungkin selama bertahun-tahun hidup dia tergantung dengan hal-hal seperti ini. Capek. Tapi ini proses ya. Tapi apa? Ini untuk kebaikan, Karena di sini di acara ini tujuan kita adalah menghilangkan semua pengaruh-pengaruh negatif atau energi-energi negatif ya yang terjadi sama semua kandidat yang ada di sini untuk hidup yang lebih baik lagi. Karena ingat, ujung-ujungnya kita punya agama, ujung-ujungnya kita harus percaya sama Tuhan, betul? betul. Kalau emang untuk kebaikan, hancurkan saja, Rudy. Tapi aku nggak tanggung ya semua yang terjadi Iya, kalau itu tapi- dihancurin. oke, kamu tenang aja, tapi kamu kasih hancurkan batunya ya, biar resiko ditanggung Rudy, nggak apa-apa. Kamu pegang. Tapi kalau itu dampaknya ke saya gimana? Rudy tanggung jawab. Apa Saya kamu bisa akan tanggung bantu. Ya, jawab? Rudy akan Saya bertanggung jawab. Dengar sendiri kata-kata dia. Saya pun ikut tanggung jawab. Tuh, Arbi pun bertanggung Oke, jawab. apapun yang terjadi sama saya itu akan berdampak ke kalian ya. Iya. Oke. Saya nggak mau ikut-ikutan atas dihancurkannya batu itu. Saya nggak takut sama makhluk seperti itu. Saya takut sama Tuhan. Saya juga ikut. Ya, saya juga. Iya. Saya ikut. Kita ikut semua ya. Iya. Kita percaya sama Tuhan. Adriani, kita lakukan. Oke. Dihancurkannya dengan cara seperti apa? Oke, itu biar jadi Boleh minta urusan. garam kasar Garam sama palu. Garam sama dan palu. alat penghancur. Garam, alat penghancur, palu atau apapun ya. Batu itu bisa dihancurkan dengan palu. Bisa, coba. Mungkin bukan hancur dalam secara fisik mungkin ya. Di bawah aja, Di bawah bisa kita lakukan di bawah. dinetralisir. Oke, diberi garam dulu. Ini untuk apa gunanya garam? Ini untuk menetralisir. Jadi apapun energi negatif atau apapun yang buruk itu akan kembali ke laut. Karena garam berasal dari laut. Kamu nggak usah takut, biarin aja. Duduk lagi. Biarin aja. Saya jagain kamu. Buat Saya jagain kamu. Oke, di sini mungkin di kuning-kuning.
Nih saya emang nggak yakin batu bisa dihancurin. Tapi nggak tahu apa maksudnya apa nih.